Tadi kita sudah sama-sama menyimak sebuah tayangan film pendek tentang buku. Buku tadi di situ menjadi pusat cerita. Sekarang Bapak akan mengajukan pertanyaan. Seandainya buku pada film tadi itu adalah manusia, ya. Seandainya buku pada film tadi itu adalah manusia, ceritakan siapa manusia itu, ya. Bagaimana perasaan manusia itu? Sikap apa yang akan manusia itu lakukan terhadap orang-orang yang memperlakukannya? Silakan tulis di LKPD, di situ pada poin nomor 1. Ada juga pertanyaan yang sama yang sudah Bapak tuliskan di sana. Silakan. Gunakan sudut pandang sebagai orang pertama. Gunakan kata aku. Dalam waktu 5 menit, silakan ditulis. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang mari kita sama-sama simak hasil analogi yang sudah kalian buat. Kita akan mulai dari barisan depan. Silakan untuk menyampaikan analoginya. Aku dilahirkan secara sempurna, namun seiring berjalannya waktu, aku tumbuh dewasa dan banyak manusia lain datang kepadaku. Mereka datang dengan berbagai sifat, ada yang baik, jahat, kasar, halus, dan lainnya. Hingga akhirnya, aku sudah rusak, tidak sempurna, bahkan tidak dianggap. Aku dibuang, tidak ada yang memperdulikanku. Mereka lupa akan adanya diriku. Aku hanya diam karena aku tidak bisa apa-apa. Semoga mereka tidak menyesal di kemudian hari. Ya, terima kasih. Bagus, Najwa. Aku adalah seorang guru. Aku menjadi pusat untuk muridku. Aku bertugas membimbing mereka pada jalan masa depan yang baik. Tentu saja, tidak semua hal yang aku harapkan dapat terjadi. Banyak sekali sikap muridku yang berbeda-beda. Ada yang menjunjungku, ada yang mengagumiku, ada yang memperlakukanku dengan baik, ataupun memperlakukanku dengan buruk. Ada juga muridku yang hanya mengharapkan ilmuku. Ada yang tidak memperdulikanku dan ada yang mengabaikanku. Tapi aku tetap bangga karena aku dapat bermanfaat bagi mereka. Ya, keren. Terima kasih, Taus. Pernyataan-pernyataan kalian yang tadi kalian tuliskan itu sangat bagus. Dan menurut saya tidak ada yang salah. Semuanya benar, ya. Sekarang coba pilih salah satu pengalaman menarik dalam hidup manusia. Bisa pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Setelah kalian memilih pengalaman tersebut, kira-kira hal apa yang ingin kalian perkuat dari pengalaman tersebut? Mungkin prosesnya, atau mungkin hasilnya, atau mungkin hal-hal lain, ya. Hal-hal lain dari runutan peristiwanya yang ada pada pengalaman tersebut. Semua sudah memilih pengalaman yang menarik? Ya, sudah ditulis dan alasannya seperti apa ya? Dibacakan pengalamannya apa? Untuk pengalamannya itu pengkhianatan, Pak. Pengalaman tentang pengkhianatan. Ya, hal apa yang ingin hal yang ingin ditaikannya itu rasa sakitnya, Pak. Ya, tentang rasa sakitnya. Ya. Baik. Nada? Ketika naik pesawat terus lihat seorang konten kreator sebagai FGeek yang emang kontennya tentang pesawat yang dia keliling kemana-mana naik pesawat beda-beda gitu. Oke. Itunya kepuasannya sih, Pak. Kepuasannya. Ya, baik. Kalian semua sudah menulis, ya, sudah mendaftar dan menentukan pengalaman apa yang akan dijadikan bahan untuk penulisan drama. Coba kalian analogikan pengalaman tadi itu kepada sesuatu hal yang lain. Bisa kepada makhluk hidup, boleh. Bisa dianalogikan kepada benda, itu juga silahkan. Atau dianalogikan kepada sebuah rangkaian proses tertentu, itu silahkan. Bisa ya? Coba silakan analogikan pengalaman kalian tersebut kepada sesuatu hal yang lain. Dari mulai Uli, permasalahannya apa, analoginya apa? Permasalahannya itu dari pengalaman ketika mengikuti lomba dan itu memunculkan semangat ya Pak. Ya. Jadi Uli ambil analogi atau perbandingannya semangat dengan tumbuhan. Semangat dengan tumbuhan. Ya. Ya, mengapa?
Karena tumbuhan sama saja dengan adanya rasa semangat kita. Jika kita engah di tengah jalan saja, maka tumbuhan tersebut juga sama tidak akan tumbuh dengan sempurna jika tumbuhannya tidak pernah disiram. Ya, baik, bagus ya. Uli sudah melakukan analogi dan bagus itu ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah sekarang ya. Coba kalian bayangkan dan kalian pikirkan jika kalian menjadi objek perbandingan yang kalian pilih tadi. Contoh, tadi menganalogikan sebagai semut. Coba kalian masuk kepada analogi tersebut. Kalian sebagai semut. Ada yang ke tumbuhan, coba seandainya kalian adalah tumbuhan. Ada yang ke bara api, coba seandainya kalian itu adalah bara api. Pengalaman dari cerita saya adalah aku dan saudara jauhku. Untuk analoginya, harimau tetap tidak bisa menyaingi singa. Harimau tetap tidak bisa menyaingi singa. Ya, terus analogi personalnya. Singa dan harimau memiliki kelebihan satu sama lain. Memiliki kelebihan yang sama, yaitu dalam taring maupun kekuatan. Banyak orang yang bilang dalam membuktikan kepada ilmuwan membuktikan bahwa harimau lebih kuat daripada singa. Dan semua orang juga percaya bahwa harimau lebih kuat daripada singa. Harimau dan singa memiliki kelebihan yang sama. Mereka bersaing sejak kecil. Mereka bersaing untuk dipilih yang terbaik di antara mereka. Mereka berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Tapi tetap saja harimau tetap tidak akan menjadi raja hutan. Ya. Oke, di sini dulu tahu sebentar. Harimau dan singa. Kamu menjadi harimaunya atau menjadi singanya? Menjadi singa. Nah, jadi mengapa mengambil analogi harimau dan singa ketika ingin menceritakan pengalaman tentang apa tadi tuh? Tentang saudara saya. Tentang saudaranya. Jadi saya dan saudara saya sejak kecil itu berival untuk menjadi yang terbaik di antara keluarga kami. Wih deh, tepuk tangan. Berarti itu dianalogikan seperti harimau dan singa dan kamu menjadi singanya. Ya. Nah, sekarang setelah kalian memaparkan diri kalian sebagai objek persamaan, ada yang ke tumbuhan, ada yang ke bara, ada yang ke singa dan ke yang lain-lainnya. Coba sekarang kamu lihat dari sisi yang lain, ya. Jika yang kamu paparkan tadi itu ternyata bertentangan dengan apa yang menjadi harapan dan imajinasimu, bagaimana itu? Pengalaman yang aku angkat adalah pengalaman ketika mengikuti kompetisi film pendek. Yang ingin aku tonjolkan itu proses dan perjuangannya. Nah, di sini aku menganalogikan seperti sekelompok semut yang bergotong royong. Kenapa aku memilih persamaan tersebut? Karena semut memiliki sifat yang rajin dan juga memiliki kedisiplinan dan suka untuk bekerja sama. Ya. Analogi personalnya, aku hanya makhluk kecil biasa. Mereka menganggapku remeh. Namun siapa bilang aku adalah makhluk yang tak kenal lelah, rajin, disiplin dan suka membantu sesama. Kami bergotong royong dan bekerja untuk mencapai keinginan bersama. Ya. Terus konfliknya seandainya itu tidak sesuai dengan harapan dan imajinasi, sesuai dengan penilaian kamu. Aku memanfaatkan kelemahanku sebagai kekuatanku. Terlihat sepele, kecil, namun menggigit. Itulah balasanku terhadap mereka yang menganggapku lemah atau remeh. Oke, terima kasih. Baik ya. Nah, itu silakan duduk. Contoh tahapan-tahapannya ya. Dari mulai analogi langsungnya, analogi personalnya, dan mulai masuk ke tahap konflik. Pengalaman saya yaitu pengalaman ketika mengikuti lomba yang ingin ditonjolkan, ada prosesnya dan ada hasilnya.
Dan saya menganalogi semangat dengan tumbuhan. Karena tumbuhan sama saja dengan adanya rasa semangat kita. Jika kita engah di tengah jalan saja, maka tumbuhan tersebut juga sama tidak akan pernah tumbuh dengan sempurna. Nah, perbandingannya, aku akan terlihat indah jika orang-orang sekitar memperdulikanku layaknya anak yang membutuhkan ibunya. Aku juga akan berdiam diri dengan waktu yang cukup lama jika orang-orang tidak memperdulikanku, dan aku akan terlihat cantik jika orang-orang di sekitarku membuat aku merasa dipedulikan. Terus, orang lain beropini bahwa aku hanya terlihat oleh keindahannya saja. Akan tetapi, aku adalah tumbuhan yang tidak pernah dirawat dengan baik, sehingga banyak ulat di sekitarku, sampai-sampai aku tidak pernah tumbuh selayaknya seperti tumbuhan lain. Ya, terima kasih, bagus ya. Uli, silakan duduk Uli. Ya, tadi kita sudah masuk ke konflik padat, ya. Sekarang kita ke tahapan selanjutnya. Ya. Kalian tadi sudah melakukan analogi secara langsung, secara personal, dan juga sudah menuliskan konflik. Ya. Seandainya hal-hal yang memang kalian inginkan tadi itu tidak sesuai, artinya dalam hal ini ada masalah. Nah, tahap selanjutnya, coba silakan kalian pilih dan tentukan persamaan lainnya. Ya. Pilih dan tentukan analogi lainnya terhadap konflik pertentangan tersebut. Bisa dipahami? Ya, silakan. Baik, untuk pengalamannya yaitu pengkhianatan, yang ingin ditonjolkan adalah rasa sakitnya. Terus saya menganalogikan dengan bara api yang terkena tangan. Saya akan mencoba masuk menjadi bara api. Aku adalah bara api. Sebelum menjadi bara api, aku hanya seonggok kayu yang tidak berguna. Lalu nasibku diubah oleh manusia yang menjadi hal yang berguna, yaitu menjadi api yang berguna untuk menghangatkan tubuh manusia atau untuk memasak. Namun aku juga suka berkhianat kepada manusia dengan cara melukai tangannya dengan bara apiku. Ya. Terus untuk konfliknya yaitu aku hanya akan menjadi seonggok kayu yang tidak berguna, tidak ada gunanya, dan tidak akan menjadi bara api yang berkhianat kepada manusia, dan aku akan lapuk dengan seiring waktu, lalu aku akan bersatu dengan tanah. Ya, bagus. Analogi lainnya. Saya menganalogikan lainnya yaitu mobil tanpa supir, karena tanpa bantuan manusia, mobil dan kayu hanya barang yang tidak ada gunanya. Ya, terima kasih. Oke, bagus. Bahasa Indonesia? Siap belajar, siap kreatif. Bahasa Indonesia? Siap belajar, siap kreatif. Ya, terima kasih. Tadi kalian sudah menjelajah ke berbagai pengalaman dengan cara menganalogikan, ya. Kalian menjelajah dengan menggunakan pengalaman sinektik kalian. Sekarang langkah selanjutnya coba kalian tulis, ya. Ceritakan pengalaman menarik manusia berdasarkan pengalaman sinektik tadi ke dalam sebuah naskah drama monolog. Contoh dari naskah drama monolog sudah sama-sama kita pelajari. Gunakan pengalaman sinektik kalian dari mulai tadi melakukan analogi langsung, analogi personal, memunculkan konflik, dan memilih analogi lainnya. Ya, itu menjadi pengalaman, menjadi bank data kalian untuk memilih, memutuskan, ya, hal apa yang akan kalian tulis. Silakan. Waktunya 10 menit dari mulai sekarang. Ya, Najwa akan mencoba
menyampaikan hasil pekerjaannya tetapi langsung untuk didemonstrasikan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mendemonstrasikan ya. Kita semua akan mendemonstrasikan atau akan memerankan tokoh yang kalian tulis itu ke dalam sebuah adegan drama monolog. Sekarang kita coba lihat interpretasinya Najwa terhadap naskah yang sudah dia tulis. Kita sama-sama simak. Ini dipakai. Posisinya di sini, di center. Di Najwa bisa mulai dari pengalamannya apa dan menganalogikannya apa, lalu langsung didemonstrasikan. Ya. Tepuk tangan dulu. Bahasa Indonesia. Siap belajar, siap kreatif. Ya, silakan. Pengalaman aku tentang ditinggal teman pindah sekolah. Terus aku menganalogikannya menjadi sendal yang hilang sebelah. Langsung aja, Pak. Ya, silakan langsung. Aku seperti sandal yang kemana-mana harus selalu bersama pendamping. Aku tidak bisa sendirian. Jika aku sendirian, aku menganggap diriku aneh. Aku sangat menikmati hidupku. Tapi Tuhan berkata lain. Pendampingku hilang. Aku sendirian. Sama seperti sandal ini, terkadang aku dicari, tapi terkadang aku dibuang. Aku sendirian. Aku sudah tidak lagi sempurna. Walaupun sebenarnya aku bisa dipasangkan dengan sandal lainnya, tapi aku merasa ini beda dan aneh. Aneh bukan? Aku kurang suka sandal ini. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berpikir, mana mungkin kan aku selamanya tidak sempurna. Aku juga ingin sempurna. Seiring berjalannya waktu, aku mulai beradaptasi. Walaupun rasanya aneh dan beda, tapi semoga saja perasaanku itu hanya sebentar. Ya. Ya. Najwa tadi sudah mencoba mendemonstrasikan ya, jadi dia menyampaikan hasil pekerjaannya langsung dengan mendemonstrasikan. Tapi nanti minggu depan kita siap tampil lagi ya. Nanti minggu depan kita mendemonstrasikan dengan menggunakan properti dan setting yang lebih memadai. Tapi tadi dia sudah berhasil dan sangat bagus, tepuk tangan semuanya. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan tentang hal yang tadi disampaikan oleh Najwa. Saya, Pak. Di sini, silakan.
Mungkin Najwa sedikit kurang intonasi apa jadi agak sedikit kedengaran juga, gak kedengaran juga. Terus ekspresinya juga ada sedikit kurang. Ekspresi dan intonasi, ya saya sepakat. Ekspresi lebih kecemasannya mungkin lebih dimunculkan ya, dan juga intonasi beberapa penekanan tadi sudah berhasil. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Pendapat lain? Kira-kira poin apa yang kalian bisa tangkap dari hal tadi itu? Apa yang menurut kalian menarik dari pertunjukan tadi? Jatuh. Oke, jatuh itu sampai gedebruk gitu ya. Itu bagus juga gitu ya. Artinya berhasil meluapkan segala bentuk rasa jatuhnya, sepinya begitu ya. Dan saya memberikan beberapa catatan. Yang pertama, tadi penggunaan properti meskipun sederhana, hanya 2 sanda, hanya 3 sanda, tetapi bisa mewakili informasi. Ini sangat bagus dan menarik, efektif begitu ya. Terima kasih Najwa dan Uli yang sudah mengomentari. Tepuk tangan sekali lagi ya. Selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya? Boleh, kalau misalnya mau dibacakan saja hasil pekerjaan atau mau langsung didemonstrasikan, itu silakan. Baik, saya akan menceritakan pengalaman saya yaitu pengkhianatan, dan saya menganalogikan pengkhianatan itu sebagai bara api, dan saya akan membawakan sebuah naskah drama monolog yang berjudul Pengkhianatan Bara Api. Perkenalkan, saya Raja Api. Itu julukan yang diberikan orang-orang di sekitarku kepadaku karena aku bisa menyalakan segala jenis api kecuali api neraka. Dan aku bisa menyalakan segala jenis kayu menjadi api. Aku sering merubah nasib kayu yang awalnya tidak berguna menjadi sangat berguna. Entah itu menjadi api unggun untuk menghangatkan badan atau menjadi api untuk memasak. Namun kadang kayu yang telah aku rubah nasibnya menjadi lebih baik, kadang bisa berkhianat juga. Bara panasnya suka mengenai tanganku, melukai dan meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan. Yang harus kita ingat, manusia juga bisa berkhianat. Rasa yang dirasakan sangatlah sama, yaitu rasa panas, emosi, dan kesal. Yang membedakan hanya tempat sakitnya saja. Jika yang berkhianat adalah bara api, yang sakit hanya tangan. Dan jika yang berkhianat adalah manusia, yang sakit adalah hati. Terima kasih. Ya. Oke, bagus. Pemilihan katanya, setuju nggak pemilihan katanya menarik? Ya. Ada tanggapan lain? Ada yang mau berikan tanggapan? Silakan. Ada yang berikan tanggapan? Ada? Tanggapannya tadi kurang menjiwai nih Pak, cuma kayak hanya ekspresi marah aja, jadi kurang menjiwai. Kalau dia tuh kesel, dia tuh kepanasan, dia tuh kurang menjiwai. Ya, ekspresi dan kejiwaan ya. Tapi kalau pemilihan katanya sepakat nggak? Sudah? Udah Pak. Ya, pemilihan katanya sangat menarik. Oke, terima kasih. Ya, dua teman kalian tadi sudah menyampaikan hasil pekerjaannya, bahkan sampai ke tahap mendemonstrasikan ya. Ya, dan kalian tadi semua sudah menulis naskah drama. Kira-kira hambatan-hambatan apa yang muncul? Hambatan-hambatan apa yang dirasakan saat kalian menyusun
naskah drama tadi, dimulai dari kegiatan kita menganalogi. Apa yang disebut hambatan apa? Ya. Dari aku sendiri mah aku tuh kayak imajinasi idenya tuh kurang. Ya, imajinasi dan ide Kurang. ya. Oke, terima kasih Nesila. Harus sering berlatih ya. Kita menggunakan teknik-teknik ini untuk hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mencari ide untuk sebuah cerita, menulis gagasan untuk sebuah cerita, bisa melakukan analogi-analogi seperti tadi. Ya, menggali wawasan, menggali pemahaman, menggali juga perasaan. Hal-hal apa lagi yang menjadi hambatan di masa dari yang tadi ditulis? Saya tuh memiliki imajinasinya Pak, cuma saya susah mencurahkannya ke dalam tulisannya. Susah mencurahkan ke dalam tulisannya. Tapi tulisannya sudah bagus tadi ya, sepakat ya? Ya, ada hambatan lain? Najwa? Mungkin dari aku penyusunan katanya sih. Penyusunan kata, ya. Tapi kita melakukan ini tadi kan hanya dalam waktu 10 menit. Beda ketika mungkin kalian nanti menulis di tempat yang kondusif, dengan suasana yang sejuk, dengan situasi yang mendukung. Dalam 10 menit saja kalian sudah mampu menyusun. Apalagi dalam waktu 1 hari, misal 2 hari, 1 minggu, atau mungkin 1 bulan, akan lebih matang. Ya, 10 menit saja tadi kalian sudah mampu untuk menyusun. Itu sudah kemampuan yang luar biasa. Simpulan pembelajaran kita hari ini, ya, bahwa menulis itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kita semua harus sadar bahwa ide dan gagasan itu ada dalam diri kita. Tinggal sejauh mana kita mau untuk mengeksplor ide dan gagasan tersebut. Modal itu sudah ada pada diri kalian semua. Apa modalnya? Yang pertama adalah pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain yang kita lihat, referensi ataupun literasi lain. Itu adalah modal ya untuk menjadi gagasan yang bisa kita tuangkan ke dalam sebuah karya tulis ya. Selanjutnya di pertemuan minggu depan kita akan mendemonstrasikan naskah drama yang sudah kalian buat seperti kegiatan tadi. Ada Najwa yang sudah mencoba mendemonstrasikan dan ada Dimas yang sudah mencoba mendemonstrasikan. Untuk pertemuan minggu depan kalian bisa menggunakan properti tambahan yang ringan-ringan saja, yang mendukung atau menggunakan latar. Siap semuanya ya? Siap. Bahasa Indonesia? Siap belajar, siap berlatih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak hari ini sangat bahagia, sangat bangga karena ternyata kalian membuktikan dan kalian mampu untuk menggali ide, menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Bahkan beberapa tadi sudah mendemonstrasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.